illa billah. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi IAT yang saya hormati dan yang saya banggakan, hari ini kita membahas tentang jadal dalam Al-Quran. Jadal dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah disampaikan oleh presentator, itu banyak terjadi atau banyak terdapat dalam ayat-ayat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh teman-teman tadi. Di antaranya ada jadal yang berkaitan antara Allah dengan orang kafir. Ada jadal berkaitan manusia yang ragu-ragu atas apa yang disampaikan oleh Allah. Dan yang ketiga, jadal itu berlaku atau jadal yang berkaitan dengan orang yang mengingkari kepada Allah. Jadi ada 3 tipe manusia. Yang pertama, dia tunduk dan patuh. Orang yang semacam ini tidak memerlukan jadal di dalam proses bercakap atau di dalam proses bermasyarakat atau berinteraksi, itu tidak diperlukan jadal. Biasanya orang yang dengan karakter tunduk dan patuh, itu dengan cara mau'izah hasanah, itu sudah cukup. Sehingga dalam konteks ini jadal tidak diperlukan. Ya, tidak perlu melakukan sebuah perdebatan, karena sungguhnya perdebatan itu dampak buruknya itu lebih besar. Karena kan saling beradu argumen, sehingga potensi untuk terjadi perselisihan itu sangat tinggi. Oleh sebab itu terhadap orang yang tunduk dan patuh atau dapat hidayah dari Allah, ini tidak perlu jadal. Tetapi ada tipe manusia yang kedua, yaitu tunduk dan patuh, tetapi terkadang disertai dengan adanya keraguan. Biasanya ini berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah atau berkaitan dengan ayat-ayat saintifik ataupun yang lainnya. Termasuk diantaranya ada sebagian orang yang mungkin mempertanyakan bagaimana sesungguhnya Allah membuat bumi dan langit misalnya. Sehingga Allah kemudian menjelaskannya itu, dan kemudian atas keraguannya dia mendapatkan, maksud saya, dia mendapatkan penjelasan dari Allah. Misalnya dalam Al-Baqarah disebutkan Allah yang telah menciptakan bumi dan langit. Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan untuk menguatkan argumentasi ayat tadi kepada orang-orang yang ragu terhadapnya ini, Allah menyampaikan misalnya awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi tipe yang kedua, dia tunduk kepada Allah, dia percaya kepada Allah, tapi masih ada keraguan. Orang yang semacam ini membutuhkan jadal, ya, membutuhkan jadal, tetapi dalam saat-saat tertentu saja. Ada kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga ini manusia yang selalu mengingkari Allah. Jadi dikatakan kebenaran bahwa Allah itu adalah yang wajib disembah, tetapi pasti dia mengingkari. Orang yang semacam ini harus didebat dengan metode-metode debat yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi yang ketiga ini debatnya itu pasti mengarahnya, atau ketika Allah menyampaikan ayat berapapun atau ayat apapun, mereka ini pasti tidak percaya, karena debatnya awalnya itu bertujuan memang untuk menjelek-jelekan Allah atau untuk untuk kebutuhan bagaimana supaya dia itu puas. Jadi artinya dia jadal atau dia bermujadalah itu untuk tujuan hawa nafsunya. Itu berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu antara fikir dan hati itu masih jalan beriringan. Ya.
Sementara yang ketiga ini antara fikir dan hati itu tidak sejalan, sehingga mereka membutuhkan mujadalah yang sangat keras. Walaupun sesungguhnya bila perlu, kata Al-Quran itu kalau bisa tidak perlu berdebat. Ya, jadi perintah wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Itu harapannya sesungguhnya kalau bisa kamu tidak berdebat. Kalaupun kamu berdebat, ya nggak apa-apa, tetapi itu billati hiya ahsan. Kira-kira gitu. Termasuk juga ayat yang disampaikan oleh Mas Said tadi itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada billati hiya ahsan itu menunjukkan sungguhnya jadal itu adalah solusi terakhir. Ya. Jika itu memang benar-benar bermanfaat dengan orang yang dijadali itu. Ketika itu tidak ada manfaat, kayaknya ini saya menghabiskan waktu. Ini tidak perlu, maka tidak perlu untuk ditanggapi. Karena apa? Memang bahaya bermujadalah itu sangat luar biasa. Itu berbeda nanti dengan diskusi, itu berbeda nanti dengan musyawarah. Ya. Jadi musyawarah, diskusi, dan jadal itu mirip-mirip, hampir mirip-mirip. Jadi kalau mujadalah itu bersifat argumentasi untuk menguatkan kebenaran yang dia anut, sementara kalau diskusi itu mencari titik temu, kalau musyawarah itu boleh dikatakan sebagai rapat lah, kira-kira gitu. Jadi musyawarah itu adalah rapat. Kalau diskusi itu mencari titik temu, tapi kalau mujadalah itu bolehlah dikatakan sebagai saling menguatkan argumentasi masing-masing. Yang kemungkinan ini akan terjadi perselisihan. Oleh sebab itu perselisihan ini terjadi pada zaman Nabi pun terjadi. Nabi pun pernah berdebat dengan yang namanya Haulah binti Fa'labah, yang kemudian turun Al-Mujadalah ayat 1 itu. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Jadi Haulah ini mendebat Nabi. Karena menurut sebuah riwayat, Nabi pernah menyatakan kepada Haulah bahwa hukumnya Haulah ini tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Siapa ya namanya? Aus bin Smith atau siapa gitu ya suaminya itu. Jadi Nabi itu menghukumi itu tidak boleh, haram berarti untuk mensetujui. Tetapi Haulah tidak terima dengan apa yang telah disampaikan Nabi itu. Tidak, saya belum ditolak. Tapi Smith ini suaminya ini memang menzihar, kamu seperti punggung ibumu, gitu ya. Di mana zihar pada waktu itu luar biasa ya, dampak dari zihar itu lebih parah daripada cerai. Karena kalau zihar itu terjadi pada zaman jahiliyah, di mana ketika orang dizihar itu selama-lamanya sudah tidak boleh dinikah. Tetapi kemudian Islam datang merubah tradisi zihar, ya zihar itu tetap ada, tetapi kemudian ada konsekuensi kemudahan bagi umat Islam terkait status hukum dari zihar itu. Jadi pada intinya kemudian setelah adanya perdebatan Haulah dengan Nabi itu turunlah bahwa sungguhnya bahwa Allah itu mendengarkan percakapan antara Haulah dengan Nabi dan kemudian direspon. Jadi artinya tetapi pada ayat yang lain Allah tidak bolehkan untuk melakukan perdebatan sebagaimana ayat yang telah disampaikan oleh Mas Muhammad Said tadi itu, di mana seseorang dilarang untuk berdebat dengan cara yang batil. Sehingga di sini saya ingin menyampaikan bahwa debat itu ada yang baik dan ada debat yang tidak baik, kira-kira gitu. Debat yang baik sepanjang etika-etika itu masih tetap dipegang teguh oleh orang yang bermujadalah. Ketika dalam sebuah perdebatan
etika-etika itu dilanggar, maka mujadalah yang semacam itu akan dilarang. Misalnya mujadalah yang kemudian di mana dalam proses mujadalah itu terjadi saling tunjuk menunjuk. Itu bagi kita tunjuk menunjuk itu sama halnya dengan sebuah perlawanan yang sangat keras gitu ya, sehingga mujadalah yang kemudian menimbulkan itu menjadi mujadalah yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Tetapi ada mujadalah dan banyak mujadalah itu diperbolehkan sepanjang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, sepanjang untuk menegakkan kebenaran. Ya. Ketika itu untuk menunjukkan kebenaran, ya, semacam perdebatan yang dilakukan oleh faham-faham kalam, ya, faham-faham Jabariyah, Qadariyah itu kan mereka berawal dari perdebatan apakah Al-Quran itu makhluk ataupun kalamullah. Mereka berargumen, ya, mereka berardu argumen dengan pendapatnya masing-masing, dengan dalilnya masing-masing. Sepanjang argumentasinya itu untuk mencari kebenaran, maka mujadalahnya itu masih dalam koridor yang baik. Tetapi kalau dia berargumen atau para mutakallimin itu beradu argumen dengan tujuan tidak mencari kebenaran tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, maka mujadalah yang semacam itu adalah mujadalah yang dilarang oleh agama. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Ada banyak ya macam komunikasi ya, termasuk salah satunya mujadalah, dan ini juga dilakukan oleh Al-Quran. Ya, musyawarah juga perintah Al-Quran. Diskusi juga merupakan perintah Al-Quran. Tapi yang terpenting harus memperhatikan etika-etika. Jadi etika-etika itu nanti yang akan menentukan apakah mujadalah ataukah diskusi ataupun musyawarah itu diperbolehkan atau tidak. Jadi tidak semua musyawarah, tidak semua diskusi nanti itu juga baik, tetapi ada diskusi dan musyawarah yang tidak baik karena ada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses musyawarah dan diskusi itu. Saya kira itu mungkin yang dapat disampaikan, teman-teman yang saya hormati. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.